melangsungkan mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang masih Tuhan berikan bagi kami setiap jemaat untuk boleh melangsungkan persekutuan doa secara online. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga dalam hati kami memiliki hati yang selalu bersekutu dengan Tuhan, dan kami boleh ditambahkan dengan kasih untuk mengasihi sesama kami. Kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita yang pertama yang berjudul Ku Bersyukur Bapa.
Wira. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu peribahasa yang mengatakan lupa kacang akan kulitnya. Sering kita dengarkan. Nah, pada malam hari ini seperti peribahasa yang tadi, lupa kacang akan kulitnya, yang menjelaskan kepada kita bahwa seringkali kita melupakan siapa yang sudah menyelamatkan kita. Seringkali kita lupa asal mula kita ini dari mana. Atau seringkali kita melupakan siapa yang sudah menolong kita selama ini. Pada malam hari ini, melalui kisah yang tertulis di dalam Keluaran pasal 13, di mana bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, kita akan melihat apa perintah Tuhan, apa ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Malam hari ini saya beri satu judul Journey to Canaan, yaitu perjalanan menuju Kanaan. Bisa kita katakan bahwa sekarang bangsa Israel sudah bebas dari perbudakan, bebas dari penderitaan, siksaan, tekanan selama di tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama untuk berdoa bersama dan belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini Engkau juga sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar, membimbing kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak salah melangkah, supaya kami sebagai orang percaya selalu berjalan di jalan-Mu yang benar. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melanjuti kisah perjalanan setelah bangsa Israel keluar, dibebaskan dari tanah Mesir, lalu mereka sekarang memasuki padang gurun yang lumayan tersiksa juga sebenarnya, dengan panas terik matahari, dengan begitu banyak tantangan yang akan mereka hadapi menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Mari kita mengikuti ayat demi ayat, dan marilah kita bawa diri kita sendiri ke dalam perjalanan tersebut. Oke? Baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Nah, di ayat kedua di sini dikatakan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Akulah yang empunya mereka. Di sini dikatakan bahwa anak sulung itu kepunyaan Allah, milik Allah sendiri. Sebagaimana halnya Allah memilih bangsa Israel sebagai anak sulungnya, sebagai bangsa yang Dia kasihi. Demikian juga Dia mengharapkan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada satu peringatan, ada satu ketentuan yang harus bangsa Israel lakukan, yaitu kuduskanlah bagi Tuhan semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, kita lanjuti, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus,
negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada disebutkan hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apa itu bulan Abib? Nah, ini sedikit penjelasannya sebagai satu pengetahuan dasar saja kepada kita. Bulan Abib dalam kitab Taurat disebut bulan Abib, yang dalam bahasa aslinya itu Afif, yaitu bulan di mana barli matang. Barli ini jelai. Jadi masa pembuahan, masa pematangan, merupakan bulan di musim semi yang panjangnya 30 hari. Menurut sejarawan Yahudi Romawi yaitu Flavius Josephus di abad 37 sampai 100 Masehi, bulan Yunani Romawi Sansticus sama dengan bulan Nisan. Jadi dikatakan bahwa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir berketepatan disebut satu bulan yang dinamakan bulan Abib, bulan Afif, dan bulan ini adalah bulan semi, bulan panen, bulan pematakan, bulan yang sempurna. Bisa dikatakan juga bulan kebebasan yang jatuhnya pada bulan Maret dan bulan April di kalender kita pada saat ini. Jadi Tuhan mengharapkan setiap bulan inilah yang bagi bangsa Israel dikatakan adalah bulan pertama mereka keluar dari tanah Mesir. Suatu hari yang merdeka di dalam kehidupan mereka. Oke, suatu hari permulaan ataupun memulainya satu lembaran yang baru, ya itu dikatakan. Seperti halnya bangsa Indonesia yang dijajah sekian tahun lamanya. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan merdeka, di mana bangsa Indonesia memasuki satu lembaran yang baru, satu episode, satu masa yang baru. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Mari kita lanjuti. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa ayat ini sering ditemukan kita baca roti tidak beragi. Nah, apa itu? Nah, kenapa disebut dengan ragi? Nah, ragi ialah bahan resep yang menghasilkan fermentasi atau suatu proses kimia untuk mengembangkan adonan roti. Karena ragi itu mengembang, itu dikonotasikan sebagai akar dari banyak dosa, yakni kesombongan, ya. Intinya adalah kesombongan, dan manusia tidak lepas dari kesombongan. Karena merasa sudah hebat, merasa sudah bebas, sudah merdeka, jadi lupa akan jati diri dia yang sebenarnya. Nah, ragi di sini setiap kali kita buat roti ya atau buat bolu, kita pakai ragi dengan tujuan untuk mengembang, ya supaya dia mengembang. Nah, mengembang itulah dikonotasikan suatu kesombongan. Jadi kenapa dalam perintah-perintah Tuhan sering disebut jauhilah ragi orang Farisi. Artinya jauhilah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Farisi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini maksudnya adalah setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan dan menuju tanah Kanaan,
Tuhan menginginkan suatu hidup yang baru yang harus ada di dalam diri bangsa Israel. Artinya segala dosa, segala tindakan, tingkah laku, sikap, cara pandang, cara berbicara yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu harus disingkirkan, itu harus dilupakan, dan itu harus ditinggalkan. Yang mungkin terjadi selama di tanah Mesir. Jadi sekarang Tuhan Yesus sudah menyelamatkan mereka, sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah mengharapkan mereka hidup kudus, hidup suci dengan meninggalkan ragi tersebut. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini di ayat ke-9 dikatakan hal itu bagimu harus menjadi tanda. Artinya bahwa peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini adalah suatu hal yang harus terus diingat sebagai satu masa pembebasan yang dilakukan Allah sendiri terhadap bangsa Israel. Menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Apa maksudnya? Nah, inilah yang dimaksud. Mereka, khususnya bangsa Yahudi pada bangsa Israel pada saat itu, khususnya laki-laki, mereka mengikatkan satu tanda di dahi mereka. Kemudian juga di sebelah tangan kiri mereka gulung satu tali juga dinamakan tali sembahyang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka terus mengingat akan kuasa Tuhan, mengingat akan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi dikatakan orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan mengenakan tali sembahyang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut black letter strap, phylacteries dalam bahasa Ibrani. Pada tali sembahyang itu terdapat semacam patang yang berisi tulisan ayat. Pada tali sembahyang itu terdapat semacam patang, yaitu satu kotak hitam. Di dalam kotak hitam itu tertulis perintah Tuhan, hukum Taurat Tuhan, yang berisi tulisan ayat. Tali sembahyang yang atau disebut dengan tefillin ini dikenakan pada lengan sebelah kiri yang disebut dengan tefillin sel, atau yang dipakai di dahi yang disebut dengan tefillin seros. Nah, tujuannya adalah supaya bangsa Israel selalu mengingat akan kuasa Tuhan, mengingat bagaimana Allah yang sudah menyelamatkan, membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Inilah yang Tuhan inginkan bangsa Israel lakukan. Jangan melupakan Tuhan dimanapun mereka berada, di sepanjang kehidupan mereka. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir dahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dalam perikop firman Tuhan ini, kenapa disebut setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba? Nah, kita tahu Tuhan menyuruh mereka untuk menyembelih atau mengorbankan domba sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi tidak dengan anak keledai.
Karena ternyata pada saat itu dikatakan anak keledai adalah sejenis ternak yang tidak suci, yang dipahami pada saat itu. Jadi Tuhan mengatakan jangan pakai anak keledai untuk mempersembahkan korban, tetapi pakailah seekor domba. Nah, dalam perikop firman Tuhan ini ada satu istilah yang disebut dengan persembahan sulung. Inilah yang kita kenal selama ini, persembahan sulung, persembahan murah-murah. Maksudnya apa? Maksudnya yang sudah ditulis di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Di sini dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, kalau sesuai dengan perintah Tuhan, seharusnya setiap gaji pertama kita, itu maksudnya, setiap gaji pertama kita, itu harus kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Sesuai dengan perintah kepada bangsa Israel ini. Saya memperhatikan ada juga yang mematuhi perintah ini, dan itu sangat bagus sekali. Karena sesuai dengan janji Tuhan sendiri, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu, inilah janji-janji Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayakah kita? Percayakah kita akan hal itu? Berimankah kita akan hal ini? Ini janji Tuhan loh. Artinya pada saat kita mendapat satu pekerjaan baru di suatu tempat yang baru, nah gaji pertamanya itu harus kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi gaji pertamanya itu tidak ada istilah atau di bulan pertamanya itu hanya perpuluhan yang kita kasih, tidak. Tapi seluruh gaji kita yang kita dapatkan itu persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan persembahan sulung. Nah, sama halnya juga dalam pernikahan pengantin baru, ya. Sepasang pengantin baru yang diberkati, di mana mereka kan memasuki satu rumah baru ataupun membina sebuah keluarga baru. Nah, ada itu satu istilah juga persembahan sulung dari kedua mempelai. Nah, jadi intinya apa yang baru, seperti halnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memasuki satu lembaran baru, satu masa yang baru, satu dekade yang baru. Nah, inilah yang diharapkan oleh Tuhan, supaya mereka mempersembahkan segala yang sulung, khususnya ternak mereka. Nah, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Jadi tradisi ini yang dilakukan oleh bangsa Israel sebenarnya hanya sebagai satu peringatan, satu tanda, dengan tujuan supaya mereka selalu ingat apa yang sudah Allah lakukan di tengah-tengah bangsa Israel pada saat mereka berada di tanah Mesir. Ya. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihat ayat ini sepertinya sudah berulang kali kita bacakan. Itu artinya apa? Sangat penting, terlalu penting, tidak boleh dilupakan. Beberapa kali juga sudah disebutkan sebagai tanda di tanganmu dan di dahimu. Dan juga beberapa kali sudah dikatakan
dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, ini artinya adalah bahwa jangan kita sampai melupakan Tuhan. Karena penyelamatan hanya datang daripada Dia. Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihat, sampai perjalanan mereka pun sudah Allah rencanakan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat peta, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan di sini kita lihat dari Mesir mereka bergerak dan dengan satu tujuan untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kalau dilihat dari peta sini, dari Mesir sampai tanah Kanaan itu sebenarnya dekat melalui dataran Filistin, dataran Filistin. Nah, tetapi bagi Allah ingin mencegah pada saat bangsa Israel jika melalui dataran Filistin ini dengan mudahnya sampai ke tanah Kanaan, bisa-bisa saja di tengah jalan mereka menyesal karena menghadapi peperangan-peperangan yang mungkin lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu, walaupun jauh, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel mengelilingi Gunung Sinai tersebut. Harus berputar sedemikian jauhnya dan akhirnya sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan sebenarnya dekat, ya. Tapi Allah sendiri memilih perjalanan yang agak jauh. Bukan berarti Allah ingin menyusahkan mereka, Allah ingin membuat mereka lama di dalam perjalanan. Tidak, ini semuanya adalah rencana Allah yang paling indah. Terlebih jika kita akan mengikuti kisahnya nanti, kita akan melihat sebenarnya Allah ingin menyatakan kuasa-Nya sepanjang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Nah, ini satu perintah ataupun satu permohonan dari leluhur mereka Yusuf, ya. Di mana pada saat mereka meninggalkan Mesir, mereka harus membawa tulang-tulang Yusuf mengikuti mereka karena Yusuf sendiri sadar, ya, dia bukan bangsa Mesir, dia adalah bagian dari bangsa Israel. Jadi pada saat mereka lepas bebas dari tanah Mesir, dia mohon agar tulang-tulangnya dibawa. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu keajaiban yang luar biasa, bukan? Ternyata setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki padang gurun menuju tanah Kanaan, kita melihat Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan bukan hanya memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka dari perbudakan. Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa pergilah menuju tanah perjanjian yang sudah saya sediakan. Tapi kita lihat di sini, di dalam perjalanan tersebut pun Allah senantiasa menyertai mereka melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Ini suatu keajaiban yang
di luar pikiran kita. Bagi kita gak masuk akal. Ada tiang awan, ada tiang api. Ya, tujuannya adalah supaya di siang hari, di pagi hari dengan tiang awan tersebut bangsa Israel tidak kepanasan. Mereka bisa terus berjalan dan terlindungi. Begitu juga hingga pada malam hari ada tiang api yang menerangi perjalanan mereka, yang membuat mereka merasa nyaman, tidak di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat makna dari tiang awan dan tiang api ini. Yang pertama adalah penyertaan Allah. Ya, kita lihat sepanjang perjalanan dikatakan tiang awan dan tiang api ini tidak pernah lenyap, selalu menyertai mereka. Pertama, Allah selalu menyertai bangsa Israel. Yang kedua, pimpinan Allah. Kita melihat bagaimana Allah sendiri yang juga memimpin bangsa Israel selain keluar dari tanah Mesir. Allah juga yang memimpin mereka di sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Yang ketiga, kita melihat perlindungan Allah. Di dalam perjalanan tersebut, ya, pasti menghadapi begitu banyak masalah dan juga penderitaan. Tantangan-tantangan. Terlebih kita tahu pada saat mereka sampai di tepi Laut Teberau, dan depan mereka laut, kemudian di belakang dikejar oleh prajuritnya Raja Firaun. Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan mereka. Akhirnya mereka bisa menyeberangi laut tersebut dengan aman. Yang keempat, menyatakan kehadiran Allah. Ya, di sepanjang kehidupan bangsa Israel, sejak mereka di dalam perbudakan di tanah Mesir, kehadiran Allah selalu menyertai mereka. Allah sebenarnya selalu hadir di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang kelima, sebagai tanda sukacita dari Allah, dengan adanya tiang awan dan tiang api ini, Allah menyatakan sukacita Allah sendiri bagi bangsa Israel. Dan sudah tentu bangsa Israel juga merasakan sukacita yang diberikan Allah kepada mereka melalui tiang awan dan tiang api ini. Selanjutnya, menyatakan keajaiban Allah. Siapa yang bisa melakukan? Ada nggak orang yang bisa melakukan tiang awan dan tiang api ini? Nggak ada. Dan ini bukan suatu fenomena alam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah karya terbesar, karya keajaiban Tuhan sendiri. Tiang awan dan tiang api yang yang luar biasa. Dan yang terakhir, tiang awan dan tiang api ini menggambarkan kesetiaan Allah. Bahwa Allah setia kepada umatnya. Allah setia memimpin, menyertai umatnya dimanapun mereka berada. Kita melihat di sepanjang perjalanan mereka di dalam padang gurun. Kadang-kadang bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, marah, bahkan mengatakan ingin kembali kepada Raja Firaun, kembali ke Mesir. Itu sebenarnya menyakitkan Tuhan sebenarnya. Tuhan sudah menyelamatkan mereka, sudah membebaskan mereka. Tapi mereka dengan banyak alasan merasakan bahwa di padang gurun ini lebih menderita daripada perbudakan di Mesir, minta kembali ke Mesir. Itu salah sebenarnya. Tetapi Allah setia. Setia terus menyertai, setia memberikan pengampunan di dalam setiap pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita belajar satu hal, bahwa kita harus ingat yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Ingatlah Dia. Seperti halnya diingatkan kepada bangsa Israel untuk mengikat tali sembahyang tersebut di dahi dan di tangan kiri. Demikian juga halnya kita harus ingat akan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Minimal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat setiap hari Minggu harus ibadah sebagai satu tanda bahwa
Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kematian yang Dia lakukan untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa hari Minggu kita wajib datang ibadah, datang mencari Tuhan. Jadi minimal hari Minggu itu janganlah kita miss, janganlah kita lewatkan. Ingat setiap hari Minggu sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan melalui darah Yesus Kristus. Hari Minggu kita datang beribadah. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kita, menyadarkan kita bahwa segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Dan juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya menunjukkan kepada kita bahwa itu semuanya adalah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sukacita Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kita. Dan itu adalah kesetiaan Tuhan yang menyatakan Allah yang begitu mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa Engkau adalah Bapa yang luar biasa, yang penuh dengan keajaiban. Melihat kisah ini Bapa, kami sungguh terkejut. Kami sungguh penuh dengan sukacita memiliki Allah seperti Engkau, yang sudah menyelamatkan kami, terlebih yang sudah memberikan jaminan suatu hari kami akan sampai ke surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah melalui kisah di mana Engkau sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam setiap perjalanan mereka, Tuhan terus sertai. Sebagaimana pada saat ini, di zaman ini, Tuhan juga menyatakan kesetiaan Tuhan sendiri, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengangkat pujian yang kedua yang berjudul Manis Kau Dengar Tuhan. Selama
untuk presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja sama dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita juga berdoa untuk perekonomian Indonesia agar tetap stabil di tengah-tengah pandemi ini. Kita juga berdoa untuk vaksin COVID agar segera disalurkan kepada masyarakat sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Mari kita bersatu dalam doa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali bersatu dan bersekutu di dalam doa pada malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk presiden dan seluruh pemerintahan boleh dapat bekerja sama dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kiranya mereka boleh mempunyai hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk perekonomian bangsa ini. Kiranya perekonomian ini boleh tetap stabil di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk masyarakat, seluruh masyarakat ya Tuhan, agar boleh diberikan kesabaran di dalam menjalankan kehidupan perekonomian mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksin COVID agar boleh segera disalurkan kepada rakyat sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kami bersyukur atas tangan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Yang pertama, kita berdoa untuk rencana Natal online GMI Titus agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita berdoa untuk majelis GMI Titus agar memiliki hati yang semakin sehati di dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa untuk yang doa ketiga, yaitu kita doakan Tuan Tautea sebagai pengkhotbah minggu ini. Mari kita berdoa juga untuk gereja kita. Doa kita mulai. Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi kami juga rindu untuk melangsungkan Natal, untuk mengingat kelahiran-Mu ya Tuhan. Rencana Natal online di GMI Titus kiranya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap majelis GMI Titus boleh semakin hari semakin sehati di dalam melayani Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, terutama di dalam menjalankan tugas mereka sebagai majelis. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pengkhotbah minggu ini, yaitu Tuan Tautea. Kiranya Tuhan berikan dia kesehatan, pemulihan dari sakit demam, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita juga tidak lupa mendoakan Sekolah Metode 11. Yang pertama, kita doakan kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metode 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Dan yang kedua, kita doakan untuk rencana tatap muka di bulan Januari yang sudah direncanakan agar dapat berjalan lancar. Yang ketiga, kita berdoa untuk proses pembukaan SMA Metode 11 agar segera terwujud. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Sekolah Metode 11. Doa kita mulai. Tuhan, kami juga menyerahkan Sekolah Metode 11, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, staf, dan seluruh pekerja, agar kami boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Tuhan, kiranya yang mencukupi kami dengan segala kebutuhan yang kami butuhkan ya Tuhan. Karena kami percaya Tangan-Mu lah yang memberkati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pembelajaran tatap muka di bulan Januari nanti. Kiranya Tuhan yang boleh
memberikan situasi yang baik, keadaan yang berjalan lancar, dan setiap orang tua murid boleh bekerja sama dengan baik di dalam pembelajaran tatap muka. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pembukaan SMA Metode 11. Tuhan kiranya yang boleh mewujudkannya. Kami serahkan setiap doa-doa kami untuk Metode 11 hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Oke, kita juga berdoa bagi jemaat lansia dari GMI Titus ya di tempat ini. Kita berdoa bagi AI Laikim dan Laiswan, AI Huang Cingyi dan Mama Rafe, Acek Bunket dan istri, Acek Ameng, Aweng dan Hok Chai, Mama Bu Eli dan juga Mama Ciriting. Mari kita bersatu di dalam doa. Saatnya kita berdoa bagi jemaat lansia di GMI Titus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami serahkan AI Laikim dan Laiswan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kesehatan mereka, Tuhan kiranya yang boleh memberikan kesehatan penuh dan jasmani yang tetap sehat. Kami juga berdoa untuk AI Huang Cingyi dan Mama Rafe. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan sakit penyakit yang sedang mereka derita. Tuhan boleh menolong di dalam setiap obat-obatan, makanan dan minumannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Acek Bunket dan juga istri. Tuhan yang menolong kehidupan mereka, keluarga mereka, dan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan yang penuhi dengan sukacita di masa lansia mereka. Kami juga berdoa untuk Acek Ameng, Aweng dan Hok Chai. Kiranya Tuhan yang menolong, memperhatikan, memelihara hidup mereka, kebutuhan mereka, fisik mereka, kesehatan mereka, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Mama dari Bu Eli dan juga Mama Ciliting. Kiranya Tuhan yang berkenan di dalam masa lansia mereka, Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang memberikan sukacita di hati mereka, agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Amin. Kita juga mempunyai doa-doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Di dalam pergumulan mereka sebagai imam yang ingin memiliki iman percaya dan juga mengikuti Yesus. Dan juga kita berdoa untuk jemaat yang memiliki kerinduan. Di dalam setiap kerinduan mereka, baik studi, baik memiliki kerinduan untuk mempunyai keturunan atau anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Kita mulai berdoa. Tuhan, di dalam Gereja GMI Titus masih banyak sekali jemaat yang belum memiliki iman, percaya, dan mengikuti-Mu. Kiranya Tuhan, mereka juga yang mengalami kekeringan rohani, Tuhan yang membuka jalan mereka dan menguatkan mereka. Di dalam pergumulan setiap jemaat yang rindu untuk beriman kepada Tuhan dan juga ingin mengikut Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati dan boleh memberikan kedamaian dalam hati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang memiliki kerinduan. Kiranya di dalam setiap kerinduan mereka Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa khusus ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita juga berdoa untuk anggota atau keluarga dari jemaat yang sedang sakit. Yang pertama, kita berdoa untuk Bapak Petrus dan istri. Yang kedua, kita berdoa untuk Bapak Yacuai dan istri. Yang ketiga, kita berdoa untuk Papa dari Wilis. Yang keempat, kita berdoa untuk Mama Selvia. Yang kelima, kita berdoa untuk
Genovi. Yang berikutnya, yang keenam, kita berdoa untuk saudari Juliati, adik ipar dari Bu Eli. Dan yang berikutnya, kita berdoa untuk Ai Mehua yang berada di Marendal. Dan yang kedelapan, kita berdoa untuk Mama Boksuwira. Dan yang kesembilan, kita berdoa untuk Nini, kakak CIT. Dan yang ke-10, kita berdoa untuk Papa dan Mama dari saudari Jelis. Kita berdoa saat ini untuk anggota dan keluarga dari jemaat yang sakit dan juga mereka yang mendampinginya, kiranya boleh diberikan kekuatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami juga rindu mendoakan untuk anggota atau keluarga jemaat yang sedang sakit di dalam jasmani mereka yang sedang lemah, kiranya Tuhan yang memperhatikan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus dan istri di dalam kesehatan dan iman percaya. Mereka tetap boleh memegang pengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk Bapak Yao Choi dan istri. Mereka boleh memiliki iman percaya yang semakin kuat. Dan juga Tuhan, limpahkanlah berkat kesehatan bagi mereka berdua. Kami juga berdoa untuk Papa Kuwilis. Kiranya Tuhan juga yang menambahkan iman percaya dan kesehatan kepada beliau. Kami juga berdoa untuk Mama Selvia. Tuhan kiranya yang menjaga kesehatannya dan Tuhan juga yang menimbulkan, menambahkan iman percaya kepada Mama Selvia. Kami juga berdoa untuk Genovi di dalam nyeri mata dan migran yang sering dialaminya. Tuhan kiranya yang menolongnya agar dia boleh tetap kuat, boleh tetap berharap bahwa penyembuhan daripadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudari Juliati, adik ipar dari Bu Eli. Di dalam proses kemoterapi yang sedang dijalaninya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolongnya, memberikan kekuatan di dalam setiap proses yang boleh dijalani ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ai Mehua, kiranya Tuhan yang memberkati kesehatannya, memberikan kesehatan dari sakit penyakit di dalam pembekakan di perutnya. Tuhan yang menjaganya. Kami juga berdoa untuk Mama Boksuwira. Tuhan, Engkau yang memperhatikannya di dalam kesehatan dan iman percayanya. Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menjaganya. Kami juga berdoa untuk Nini, kakak dari CIT. Kiranya Tuhan yang memberikan, menambahkan iman percaya dan kesehatan di dalam tubuh jasmaninya. Kami juga berdoa untuk Papa dan Mama Jelis. Tuhan yang tolong kehidupan mereka, Papa dan Mama Jelis, agar mereka boleh mempunyai hati yang beriman kepada Tuhan dan juga kesehatan di masa tua mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak di dalam daftar doa ini, kiranya Tuhan yang selalu memperhatikan mereka. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat yang sedang lemah tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, semua doa kami serahkan. Amin. Oke, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Saya ajak semuanya untuk berdoa doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。